Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi sama Ibu. Kita hari ini akan belajar bahasa Sunda ya. Kalian bukunya disiapkan. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah mempelajari halaman 1 dan halaman 2 ya. Sekarang kalian buka halaman 3. Kita lanjut ke halaman 3 ya. Di sini ada yang B, berbicara ya. Memahami dan menggunakan istilah. Jadi istilah itu di sini akan membahas dua istilah, yaitu organisasi dan kesehatan ya. Ibu akan membahas istilah organisasi dulu ya. Pada Wancana Koperasi ada kata ketua, sekretaris, dan bendahara. Kata-kata itu merupakan contoh kata yang merupakan istilah dalam bidang organisasi dan memiliki arti masing-masing. Ketua yaitu orang yang menjadi pemimpin dalam suatu organisasi atau perkumpulan. Sekretaris yaitu orang yang mengurus kegiatan administrasi pada suatu perkumpulan, sedangkan bendahara adalah orang yang bertugas menangani keuangan ya. Kita lanjut contoh lain dari istilah organisasi, yaitu terdiri dari anggaran dasar. Anggaran dasar itu kumpulan palegeran hiji panguyuban, yang artinya kumpulan peraturan suatu perkumpulan. Lalu berikutnya ada anggota. Anggota itu jelema anu asup kana hiji panguyuban, artinya orang yang mencatatkan diri pada suatu perkumpulan. Lalu ada sekretariat, yaitu tempat atau alamat organisasi. Sekretariat itu tempat organisasi ya. Lalu kita lanjut ke girang serat. Girang serat itu adalah pengurus ngurus segala rupa surat. Artinya itu yang mengurusi semua surat ya. Lalu kita lanjut ke pupuhu. Pupuhu itu yaitu pengurus anu nyekel kewajiban yang ngajalankan organisasi. Pupuhu itu ketua pengurus yang memegang kebijakan-kebijakan dalam menjalankan organisasi rapat ya. Terus kita lanjut ke rapat. Rapat itu ruangan dinas pikeun nyawalkeun hiji hal, yaitu perkumpulan dalam memusyawarahkan suatu hal ya. Itu yang dimaksud dengan rapat. Untuk seksi yaitu pengurus dinas sahiji widang, artinya pengurus dalam satu bidang. Kita lanjut ke yayasan. Yayasan badan nu disahkeun ku notaris, artinya badan yang disahkan oleh notaris. Kita lanjut lagi ke pengurus. Pengurus yaitu jalma anu ngokolakeun organisasi, artinya orang yang menjalankan suatu ronde organisasi ya. Lanjut ke papayung, yaitu anu nang tayung, artinya pelindungan organisasi, orang yang melindungi persatuan organisasi itu ya, itu papayung. Kita lanjut ke B, yang latihan. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata seksi, rapat, anggota, pupuhu, atau yayasan. Di sini ada 5 soal, 1 sampai 5 ya. Ibu akan menjelaskan ya, kalian tolong dipahami ya. Nomor 1, Pak Maman kapilih jadi titik-titik koperasi. Artinya Pak Maman terpilih menjadi titik-titik koperasi. Berarti jawabannya apa? Pupuhu ya. Pak Maman kapilih jadi pupuhu koperasi. Pak Maman terpilih menjadi ketua koperasi ya. Terus nomor 2-nya, sakabeh titik-titik koperasi wajib mayar udunan. Seluruh titik-titik koperasi wajib membayar iuran. Berarti ini
sakabeh anggota koperasi wajib mayar udunan. Seluruh anggota koperasi wajib membayar iuran. Kita lanjut ke nomor 3. Akte dijieun di kantor notaris. Berarti jawabannya apa? Titik-titiknya itu diisi oleh yayasan ya. Akte yayasan dijieun di kantor notaris. Artinya akte yayasan dibuat di kantor notaris. Lanjut ke nomor 4. Amir dipeto jadi bidang usaha. Berarti titik-titiknya itu diisi apa? Seksi ya. Amir dipeto jadi seksi bidang dana. Artinya Amir ditunjuk menjadi seksi bidang dana. Kita lanjut ke nomor 5. Anggota koperasi keur ngayakeun titik-titik tahunan. Jawabannya berarti nomor 5 itu rapat ya. Titik-titiknya diisi rapat. Anggota koperasi keur ngayakeun rapat tahunan. Artinya anggota koperasi sedang mengadakan rapat tahunan. Itu tentang latihan B ya. Yang melengkapi kalimat. Lalu sekarang kita lanjut ke halaman 5 ya. Di sini ada istilah kesehatan. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang istilah kesehatan ya. Mang Udin kaserang penyakit kolera. Artinya Mang Udin terserang penyakit kolera. Berarti istilah kesehatannya itu apa sih Bu? Istilah kesehatan itu kolera ya. Untuk nomor 1. Nomor 2-nya larnun gering gancang pariksa ka dokter. Nih, jika sakit cepat periksa ke dokter. Berarti istilah kesehatannya yaitu dokter ya untuk nomor 2. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Ahli ngubaran kasakit ala Cina disebut Sinse. Artinya ahli mengobati penyakit cara Cina disebut Sinse. Berarti yang termasuk istilah kesehatannya itu Sinse ya. Itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Lamun tidagor ubaran ku beas cikur. Jika kepala terbentur obati dengan beras dan kencur. Berarti istilah kesehatannya itu beas dan cikur ya. Beras dan kencur. Itu untuk contoh istilah kesehatan ya. Kita lanjut pada kalimat di atas. Kata kolera, dokter, sinse, dan beas cikur termasuk dalam istilah kesehatan. Contoh lain dari istilah kesehatan yaitu ada bidan, mantri, obar. Bidan itu bidan ya. Menteri itu kayak kalau di sini itu kayak apa ya? Kayak dokter, bisa dibilang dokter juga. Ubar itu obat, tabib itu orang yang mengobati pakai ramuan-ramuan, itu yang dibilang tabib ya. Jamu itu jamu, apotek itu apotik. Kalau cacar itu kayak yang cacar ya, yang penyakit yang suka merah-merah di kulit itu. Kalau batuk itu batuk, sakalor itu epilepsi, kalau muriang itu demam ya. PDL itu pil, kalau kapsul itu kapsul, opname itu opname, kalau impus itu sama ya, artinya impus. Riet itu sakit kepala, kalau resep itu resep ya. Misalnya kalau kita dikasih resep oleh dokter untuk ngambil obat di apotik, kan suka dikasih resep. Puyer itu obat yang bubuk ya, apa ya namanya? Obat kayak bubuk itu bubuk ya. Kalau puyer itu mengi itu asma, salatri itu sakit perut, hapur itu panu ya. Itu untuk istilah lain dari kesehatan ya. Kita lanjut ke latihan D ya. Latihan D di sini ada
berapa soal? Ada 1 sampai 10. Di sini Ibu akan menjelaskan ya. Kalian dengarkan baik-baik ya, karena nanti bakal ada di tugas harian bahasa Sunda ya. Nomor D, latihan jodohkan. Jadi di sini kita menjodohkan ya. Tugas kali itu menjodohkan. Nomor 1, surat ti dokter pikeun meuli obat. Surat dokter untuk menebus obat itu apa? Jawabannya nomor 1 itu jawabannya itu resep ya. Apotik. Resep ya. Surat di dokter pikeun meuli obat itu resep. Terus untuk nomor 2-nya, tempat menebus resep dokter titik-titik. Tempat menebus resep dokter itu di mana? Jawabannya yaitu ada di halaman 6. Enggak, bukan di halaman 6, di halaman 5 ada ya. Jawabannya nih yang A itu apotik ya. Tempat menebus resep dokter yaitu di apotik ya. Kita lanjut ke halaman 6 ya. Jalma nu ngobatan maksimal ramuan di titik-titik apa? Orang yang mengobati pakai ramuan-ramuan itu ya disebutnya apa? Tabib. Ada yang E ya, jawabannya yang E. Nomor 3 jawabannya itu yang E, tabib. Terus ini obat nu bubuk titik-titik. Obat nu bubuk itu disebut apa? Puyer ya, ada di halaman 5. Jawabannya yang B. Ini obat yang berupa serbuk itu disebutnya apa? Puyer. Nomor 5-nya kasakit saraf titik-titik. Penyakit saraf titik-titik berarti isinya epilepsi ya, yang G. Kasakit saraf itu disebutnya epilepsi. Kita lanjut ke 6. Kasakit kurang yodium disebutnya apa? Kasakit kurang yodium. Di sini enggak ada. Penyakit kurang yodium itu yang F. Jawabannya gondok. Itu penyakit kurang yodium ya, gondok yang suka ada di sini itu ya. Kita lanjut ke nomor 7, diinjeksi ku serum titik-titik, disuntik dengan serum. Jawabannya C, yang C ya, imunisasi untuk jawaban nomor 7 itu. Kita lanjut ke nomor 8, kasakit panas tiris titik-titik. Kalau kesakit panas tiris berarti apa? Yang I, jawabannya muriang, penyakit panas dingin. Jawabannya muriang ya, yang 8 itu. Terus nomor 9-nya, obat anu diracik tina tutuhuan. Obat yang diracik dari tumbuh-tumbuhan apa? Kita cari lagi ya. Yang J ya, yaitu jamu ya. Obat yang suka diracik dari tumbuh-tumbuhan itu seperti kayak kencur, terus jahe, kunyit, dan yang lainnya ya, itu disebutnya jamu-jamu. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ngalayat nu gering di rumah sakit titik-titik. Menengok orang sakit di rumah sakit itu titik-titik. Nomor 10 jawabannya itu H ya, besuk. Ngalayat nu gering di rumah sakit besuk. Nengok orang sakit di rumah sakit itu membesuk ya. Itu untuk materi hari ini ya, yaitu halaman 3, 4, 5, 6. Nanti kita lanjutkan lagi ya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke halaman 7. Semoga anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha selalu dalam kesehatan, dalam keadaan sehat walafiat. Terus tugasnya selalu dikerjakan ya. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya sendiri ya. Untuk tugasnya nanti Ibu akan kirim ya melalui link ya.
link Sway, kalau enggak Google Form untuk tugasnya. Tolong di rumah dipelajari lagi ya, videonya dibuka dan didengarkan agar kalian memahami sedikit demi sedikit. Itu untuk hari ini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.